Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Di video kali ini kami akan mengulas tentang asal-usul kata kiai. Namun sebelum menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Setelah lama menelusur dari mana sebenarnya asal kata kiai, akhirnya beberapa informasi saya dapat meskipun masih belum terlalu lengkap. Mencari beberapa buku yang mengulas etimologi kata itu serta mendengar beberapa sumber yang bercerita lisan. Untuk mengendus akar katanya, kata kiai atau kiai disinyalir sudah lama digunakan, jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sejak kebudayaan China menyebar di Indonesia. Istilah ini dibentuk dari dua kata, yaitu ki dan yai. Ki adalah sebutan untuk laki-laki yang dituakan, dihormati atau memang sudah tua. Sedang yai adalah kata yang asalnya dari dialek daerah-daerah Asia Tenggara Indochina, yang terpengaruh bahasa Sanskrit dan Pali. Yai artinya besar, luas, atau agung. Kata ini masih digunakan di Thailand, Burma, Kamboja, dan Jawa kuno. Maka, jika digabung, kiai berarti seorang laki-laki yang dihormati dalam segala kapasitas, bukan hanya bidang agama saja. Ini memang sebutan bagi pemimpin atau tetua di masyarakat lampau, terutama Jawa, meskipun oleh Belanda kemudian disebar ke daerah lain. Jika di Sunda, dikenal kata ajengan untuk menyebut seorang yang dihormati. Di Aceh, ada Tengku, di Sumatera Barat Buya, di Sulawesi Selatan ada Tovan Rita, di Madura, Bendara, Bindara, atau Nun, dan di Nusa Tenggara dikenal sebutan Tuan Guru. Awalnya, di Jawa dikenal sebutkan untuk seseorang yang dihormati dengan panembahan, Ki Ageng juga Ki Gede, yang sifatnya spiritual politis. Lalu penyebutan kiai diberlakukan kepada benda dan fenomena yang spiritualistik, mistik dan dihormati secara kultural. Seperti pusaka, simbol-simbol budaya, hewan-hewan yang disucikan atau makhluk gaib yang mendiami sebuah tempat yang disakralkan. Ketika masa awal kolonial, sebutan ini dipergunakan oleh Belanda untuk disematkan kepada pejabat-pejabat politiknya dan disebar di daerah lain. Maka di Kalimantan Selatan dikenal istilah kiai, merupakan pangkat bagi pegawai negeri setingkat wedana, hingga demang. Bahkan, di Sumatera Barat juga ada gelar kiai, diperuntukkan bagi keturunan Tionghoa yang sudah tua, dihormati. Biasanya berjenggot panjang. Dari masa kolonial itulah kemudian, penggunaan kata kiai, merambah ranah lain. Lalu diperuntukkan bagi seorang yang pandai ilmu agama. Padahal, semasa Wali Songo, dan awal penyebaran Islam di Jawa ada sebuah istilah untuk menyebut seorang yang kompeten di ilmu agama, yaitu sunan. Sunan adalah kependekan dari susuhunan. Ada yang menafsir, kata ini maksudnya adalah susunan, yang dimaksud adalah susunan jari 10. Yaitu merujuk pada sikap tangan ketika menghadap seseorang yang dihormati pada posisi di depan wajah, atau dada. Kata lainnya, menyembah. Versi lain juga menyebut, kata susuhunan, berakar dari kata, susu, yaitu sarang burung. Perlambang rumah kosmologis yang tinggi. Sarang burung diidentikan dengan rumah kasih sayang yang posisinya di ketinggian, senada dengan gambaran kosmologi Jawa tentang swarga loka. Pendapat lain lagi, susuhunan yang kemudian disingkat menjadi sunan itu adalah hasil bias fonem dari kata suwun, sinuwun, sinuwunan. Suwun itu minta, sinuwun itu yang dimintai, sinuwunan adalah permintaan, lalu beberapa suku kata lebur hingga berubah menjadi susuhunan. Kata sunan ini menjadi predikat bagi seorang yang dihormati dengan kapasitas keilmuan Islamnya. Populer bersamaan dengan diserapnya kata wali. Semasa kolonial lah, kemudian kata sunan menjadi atasan terhadap sebuah kata yang dialih sematkan dari benda, fenomena ke manusia kiai. Sejak saat itu, kiai populer sebagai predikat subordinat dari sunan dan wali, utek gelar bagi seorang laki-laki yang dihormati karena ilmu agama. Gelar ini bersanding dengan julukan pusaka seperti keris, tombak, dan juga hewan-hewan tertentu, yang masih dipakai di keraton Jawa. Di kalangan Betawi, yang tadinya populer menyebut seorang ahli agama sebagai guru, akhirnya ikut ketularan. Ada Guru Mukni di Kuningan, Guru Marzuki di Jatinegara, Guru Udin di Kalibata Pulo dan Guru Amin di Kalibat. Penyebutan ahli agama di Betawi.
Lantas di kemudian hari, kalangan ulama Betawi pun turut serta menggunakan kata kiai sebagai gelar. Buya Hamka pernah mengemukakan bahwa pada tahun 1960-an, gelar guru masih dipakai di Betawi, hingga Orde Baru akhirnya kata kiai dipakai. Barangkali, gelar kiai ini memang sudah terlanjur dinikmati, hingga riwayat etimologinya pun dilupakan. Muncul paradoks di mana-mana. Maka ketika sampeyan ke Yogyakarta untuk menghadiri acara sekatenan, di sana ada gamelan Kiai Sekati. Benda bukan manusia. Juga Jegen kaget dengan pusaka Jaka Tingkir yaitu tombak Kiai Pleret, serta degen bendera keramat Keraton Yogyakarta yang bernama Kiai Tunggul Wulung. Di Keraton Solo, ada kerbau yang spesial, bernama Kiai Slamet, keturunan kerbau bule milik Sultan Agung Hanyakrokusumo. Dari penelusuran pustaka dan dengar sana-sini, inilah sekelumit etimologi kata kiai berikut pemakaiannya. Bukan untuk mendesakralisasi peran penghulu agama, di pesantren dan lainnya tapi hanya membedah tafsir asal-usul kata. Setidaknya, ketika berbahasa dan mengenakan kata pada ujaran atau tulisan, telah mengerti riwayatnya. Bahwa Islam itu nilai yang semestinya tidak didekonstruksi lewat label-label yang justru tidak selalu senada dengan irama nilainya. Demikianlah ulasan tentang asal-usul kata kiai, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.